Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barusan saya menonton perdebatan antara Guru Gembul dan Gus Wafi yang diadakan di kantor Rabithah Alawiyah. Perdebatan itu berkaitan seputar apa yang dimaksud dengan kata ilmiah. Bagaimana sesuatu itu disebut sebagai ilmiah. Sebenarnya sehari atau 2 hari lah sebelum perdebatan itu diadakan, saya sudah bikin konten mengenai apa yang dimaksud dengan ilmiah. Karena sejujurnya ini penting sebenarnya, mudah-mudahan video ini ditonton oleh Gus Wafi ya, supaya Gus Wafi memiliki referensi yang berbeda mengenai apa itu yang dimaksud dengan kata ilmiah di dalam konteks perjalanan ilmu pengetahuan. Karena sebenarnya istilah ilmiah yang dikenal di pesantren atau yang dipelajari oleh para santri itu tidak termasuk kategori ilmiah di dalam sejarah perjalanan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena begini, kalau di dalam pesantren itu kan yang dimaksud kebenaran mutlak itu tidak diukur berdasarkan apa yang dikatakan, tetapi diukur berdasarkan siapa yang mengatakan. Ya sudah, kebenaran itu dipasrahkan begitu saja kepada siapa yang mengatakan. Kalau seseorang itu sudah diyakini sebagai orang yang sikoh, yang terpercaya, yang tidak mungkin berbohong, maka ya sudah, semua informasi yang diterima dari seseorang yang dianggap sikoh itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, epistemologi yang dibangun di dalam ilmu pesantren itu adalah berdasarkan siapa yang berpendapat atau siapa yang menyampaikan informasi itu. Nah, di dalam filsafat ilmu pengetahuan atau di dalam sejarah perjalanan ilmu pengetahuan, epistemologi semacam itu tidak diterima sebagai epistemologi ilmu pengetahuan, dalam artian ilmu pengetahuan tidak dibangun atas dasar pendapat seseorang, sekalipun orang yang berpendapat itu dikenal sebagai orang yang sikoh, dikenal sebagai orang yang sangat jujur, yang secara kebudayaan tidak mungkin dia berbohong. Di dalam perdebatan itu misalnya Gus Wafi memberikan contoh kalau ada seseorang yang menyatakan mengenai adanya tabrakan di suatu tempat dan kebetulan yang mengatakan itu adalah seseorang yang secara kebiasaannya itu tidak mungkin berbohong, maka itu sudah dianggap sebagai informasi yang valid. Tetapi di dalam ilmu pengetahuan tidak sesederhana itu. Ilmu pengetahuan menuntut lebih, menuntut fakta. Apakah perkataan itu terkonfirmasi secara faktual atau tidak terkonfirmasi secara faktual. Jadi kebenaran itu tidak diukur dari siapa yang berpendapat, tetapi apa yang menjadi konten dari pendapat itu, apa bukti dari konten pendapat itu. Jadi ilmu pengetahuan itu gampangnya menuntut bukti yang lebih konkret dari sekedar kita percaya kepada orang yang mengatakan, sekalipun orang yang mengatakan itu dianggap sebagai orang yang sikoh. Nah, ini salah satu perbedaan antara epistemologi ilmu pengetahuan yang dikembangkan di dalam dunia santri dengan epistemologi ilmu pengetahuan yang berkembang di dalam sejarah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dimaksud itu sebenarnya bukan ilmu pengetahuan yang kita kenal di kalangan pesantren seperti ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tafsir. Itu bukan itu yang dimaksud dengan ilmiah. Jadi memang ada perbedaan yang cukup mendasar dari epistemologi yang dibangun atau epistemologi yang kita kenal di kalangan pesantren dengan epistemologi yang dikenal di dalam dunia kampus dalam tanda petik. Dan apa yang disampaikan oleh Guru Gembul itu tidak salah. Apa yang disampaikan oleh Guru Gembul itu adalah benar adanya, bahwa yang dimaksud dengan kebenaran ilmiah itu bukan kebenaran yang sifatnya itu teologis, bukan.
kebenaran teologis itu di dalam sejarah ilmu pengetahuan itu tidak dikategorikan sebagai kebenaran ilmiah, karena bahkan Immanuel Kant itu pernah mengatakan bahwa jangankan mau sampai pada level ilmiah, bahkan klaim-klaim teologis itu tidak layak menjadi objek pengetahuan. Nah, pandangan semacam ini sangat berbeda jauh dengan apa yang selama ini kita kaji di dalam dunia pesantren. Atau begini, jelasnya begini, yang dimaksud dengan ilmiah itu adalah sesuatu yang berjalan sebagaimana ilmu pengetahuan. Gampangnya begitu ilmiah itu. Ilmu pengetahuan yang dimaksud itu adalah ilmu umum seperti matematika, fisika, kimia, biologi, ilmu ekonomi, ilmu dan lain sebagainya. Nah, seluruh ilmu pengetahuan yang dimaksud, yang disebut sebagai ilmu umum itu, epistemologinya itu adalah epistemologi yang dibangun atas dasar epistemologi yang epistemologinya itu berbeda dengan epistemologi yang berkembang di pesantren. Epistemologi yang dikembangkan untuk membangun ilmu-ilmu itu, ilmu ekonomi, ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, seluruh epistemologi ilmu itu dibangun atas dasar epistemologi yang disebutkan oleh guru gembul itu. Karena itulah ada perbedaan penyebutan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Ilmu umum itu adalah ilmu yang bisa diakses oleh semua kelompok, entah itu muslim maupun non-muslim, Hindu, Buddha, Katolik, bahkan ateis sekalipun bisa mengakses ilmu itu, dan itu disebut sebagai ilmu umum karena kebenaran dari ilmu-ilmu itu adalah kebenaran yang umum, bukan kebenaran yang sifatnya privat. Berbeda dengan ilmu-ilmu agama. Ini kaitannya dengan istilah ilmiah. Berbeda dengan ilmu-ilmu agama. Ilmu-ilmu agama itu adalah klaim privat dari masing-masing agama. Bagi orang Islam, yang benar itu adalah keyakinan A. Bagi orang Kristen, yang benar itu adalah keyakinan B. Bagi agama Hindu, yang benar itu adalah keyakinan C. Semua klaim-klaim itu adalah klaim teologis yang hanya dimiliki oleh masing-masing penganut agama. Nah, sementara ilmu pengetahuan itu tidak mau tahu soal yang begituan. Ilmu pengetahuan itu hanya masuk pada ranah di mana ranah itu bisa terkonfirmasi secara faktual, secara empiris, dan bisa dibuktikan secara universal kebenarannya. Berbeda dengan klaim-klaim teologis yang itu hanya berlaku pada masing-masing penganut agama. Gampangannya begitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ilmu nasab ini kita mau kategorikan sebagai apa? Apakah ilmu nasab ini mau kita kategorikan sebagai murni agama, atau ilmu nasab ini mau kita masukkan pada konteks ilmu pengetahuan seperti fisika, kimia, biologi, ilmu ekonomi, ilmu psikologi, dan lain sebagainya. Kalau ilmu nasab itu hanya dikategorikan sebagai ilmu agama ansih, maka sah-sah saja seluruh epistemologi yang dibangun di dalam ilmu nasab menggunakan epistemologi yang berkembang di pesantren. Tetapi kalau ilmu nasab ini mau kita dudukkan sama posisinya seperti ilmu-ilmu umum, maka mau tidak mau epistemologi ilmu nasab harus tunduk pada epistemologi umum yang berlaku pada ilmu-ilmu umum itu. Epistemologi ilmu nasab harus sama dengan epistemologi ilmu kimia. Epistemologi ilmu nasab harus sejalan dengan epistemologi ilmu-ilmu lain. Satu-satunya cara untuk menyamakan ilmu nasab dengan ilmu-ilmu lain posisinya sebagai ilmu yang bersifat umum, mau tidak mau harus menggunakan kitab sezaman. Nah, inilah yang menjadi landasan saya kenapa saya kemudian mendukung tesis Kiai Imaduddin itu. Karena Kiai Imaduddin itu ingin membangun ilmu nasab pada pondasi yang cukup kokoh,
sehingga ilmu nasab itu bukan hanya menjadi klaim teologis, tetapi ilmu nasab itu masuk pada wilayah yang lebih eksak, yang lebih empiris, yakni masuk pada komponen ilmu pengetahuan, bukan hanya sebagai klaim-klaim yang sifatnya itu teologis, yang kebenarannya itu bersifat klaim teologis semata, bukan sifatnya itu ilmu pengetahuan. Inilah yang membedakan kenapa seringkali ada perbedaan yang cukup mendasar, atau inilah yang menjelaskan kenapa Gus Wafi dan Guru Gembul itu memiliki perbedaan yang cukup mendasar mengenai apa yang dimaksud dengan istilah ilmiah. Bahkan Dr. Sugeng kalau tidak salah pernah mengkritik Gus Wafi dengan mengatakan bahwa Gus Wafi itu adalah goblok karena tidak mengerti kata ilmiah. Sebenarnya Dr. Sugeng itu sudah benar bahwa Gus Wafi itu sebenarnya tidak ilmiah dalam konteks epistemologi yang dibangun oleh Gus Wafi itu tidak sejalan dengan epistemologi ilmu yang berkembang di dalam ilmu-ilmu umum itu. Nah, untuk yang terakhir, kenapa saya mendukung Kiai Imaduddin? Karena bagi saya mendukung tesis Kiai Imaduddin itu saya gunakan sebagai momentum yang bagi saya itu sangat pas untuk memperkenalkan kepada para santri bagaimana epistemologi ilmu pengetahuan itu sebenarnya dibangun. Karena saya juga menyadari bahwa epistemologi yang berkembang di pesantren itu sangat berbeda dengan epistemologi yang berkembang khususnya di dalam sejarah perjalanan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, sekali lagi yang saya maksud itu adalah ilmu pengetahuan yang bersifat umum, bukan ilmu pengetahuan yang bersifat privat yang hanya dimiliki oleh masing-masing agama. Orang Islam punya ilmunya sendiri, orang Kristen punya ilmunya sendiri, orang Hindu punya ilmunya sendiri, orang Buddha punya ilmunya sendiri, dan itu di dalam kategori filsafat ilmu pengetahuan tidak dikategorikan sebagai ilmiah. Karena itu sifatnya hanya bersifat privat, dan ilmu pengetahuan tidak boleh bersifat privat, dia harus universal, dia harus kebenarannya itu bersifat umum dan universal. Mudah-mudahan ini dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.